اللهم صل على محمد. Wali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai pada tadi kita sudah melihat bahwa artinya bahwa persepsi itu ruangnya sendiri ya. Dia tidak bisa dikategorisasikan sebagai hal-hal yang sifatnya indrawi maupun akliyah, tapi dia memang independen dalam ruangnya, dalam wilayah mainnya itu memang sendiri. Di sini dikatakan bahwa imajinatif lahir dari jiwa. Ia bergantung pada subjek aktif fa'il ya, perbuatan jiwa itu. Kekuatan imajinatif dia seperti hanya bentuk-bentuk, artinya bahwa imajinasi, gambaran-gambaran yang kreatif atau gambaran-gambaran baru yang muncul itu adalah pelakunya itu sebagaimana pelaku dalam gerak, pelaku dalam tindakan pasti aktif. Kalau jiwa itu aktif, maka dia akan menghasilkan sesuatu. Jadi dia bukan seperti wadah yang kemudian tinggal diisi, tapi memang dia adalah pelaku yang aktif sehingga muncul berbagai gambaran-gambaran. Itu di jiwa kita begitu. Ada gambaran yang memang diterima dari alam, dan memang jiwa juga bekerja secara aktif sehingga dia bisa menghasilkan gambaran terkait sesuatu itu. Apakah dia jenis akal ataukah jenis yang lain. Sekarang mari kita lihat. Kalau kemarin kita telah menunjukkan bahwa fungsi imaji itu ada 3. Satu adalah reseptif, penerima. Yang kedua itu adalah aktif dalam artian aktif negatif dan aktif positif. Tapi sekarang kita mau mendalami fungsi pasif ya. Fungsi pasif ini yang seringkali diartikan dia seperti otak, walaupun ditolak dalam sadariah bahwa imajinasi atau jiwa itu otak, tapi seringkali posisi-posisi atau arti fungsi penyimpanan ini dia sangat beririsan dengan teori otak. Mari kita lihat fungsi imajinatif dalam kepasifannya. Baca, silakan baca lain selain Akbar. Fungsi fakultas imajinatif. Fungsi pasif sebagai penyimpanan persepsi imajinatif. Menurut Munasada, persepsi atau pengetahuan tentang dunia eksternal bermula dari sensasi dan representasi parsial indera pasifik terhadap benda-benda eksternal yang disebutnya mata-mata yang membawa informasi dari tempat yang berbeda dan menyiapkannya sebagai acuan persepsi. Iya, perhatikan baik-baik. Imajinatif ini ada fungsinya itu Pak pasif. Ini berkaitan dengan dunia eksternal, objek lah imajinatif yang fungsinya pasif. Jadi fungsi kepasifan itu diperhadapkan dengan alam. Jadi sebenarnya jiwa kita itu dalam kepasifannya itu memang harus diperhadapkan dengan alam. Agar apa? Agar jiwa kita itu tidak terpengaruh dengan alam. Kalau kita menghadapkan jiwa kita itu berhadapan dalam kepasifannya dengan alam, maka fungsinya cuma menerima saja. Kalau berbahaya kalau jiwa kita itu kita pasang dalam keaktifan berhadapan dengan alam, nanti dia masuk dalam ruang-ruang, dia mengintervensi
atau dia mempengaruhi alam dalam melihat sesuatu. Makanya kenapa sebagaimana kemarin, kenapa diri kita itu selalu terlibat dalam ilusi dan halusinasi? Itu sepertinya keaktifan itu yang seharusnya dia mengarah ke sini, ada aktif di sini, aktif yang kita mengarah pada akal itu, seringkali ini yang kita mengharapkan di realitas, sehingga dia dengan dengan mudah melibatkan penilaiannya karena dia aktif kan. Kalau dia aktif berarti dia mendahului alam dalam mempersepsi. Maka keaktifan itu dalam persepsi itu harus diperhadapkan sesuatu di atasnya. Pada ruang pasif jiwa itu memang dia harus diperhadapkan dia dengan alam. Dalam makna kepasifan itu dia menerima saja. Kalau di sini dia mengatakan kalau kita tentang kemarin di sini ada apa? Sense komunis atau indra, ya sense komunis, sense komunis, indra universal ya, atau kita katakan sense komunis bagus. Ya di sini indra universal, indra atau sense komunis, laporan dari hal-hal indrawi. Dikatakan bahwa dia menerima laporan dari mata-mata. Mata-mata yang membawa informasi dari tempat yang berbeda-beda sebagai acuan persepsi. Jadi persepsi indrawi ini bagi jiwa itu adalah anggota-anggotanya. Jadi indra itu bekerja atas kontrol jiwa. Kontrol jiwa untuk apa? Kayak misalnya kalau orang ABRI itu yang ijazah SMP SMA yang disuruh di lapangan, ya. Kalau ABRI itu, yang jenderalnya dia itu di atas ketawa-tawa, di bawah setengah mati, di atas yang enak. Jadi kalau di bahasa catur itu pion ya, pion disuruh maju saja. Jadi dalam ruang persepsi juga itu ada disebut dengan mata-mata imajinasi. Mata-mata imajinatif itu adalah berkaitan dengan persepsi indrawi yang memberikan sekedar informasi dan fakta untuk menjadi acuan bagi persepsi. Jadi apa-apa yang kita lihat secara indrawi itu sebenarnya diterima secara pasif. Jadi apapun yang kita kasih diterima saja. Dia tidak ada fungsi menolak. Kalau fungsi menolak itu berarti sudah ada kerja keaktifan. Tapi memang dia cuma murni menerima apa yang dikasih, dia terima apa. Kalau ada sesuatu yang kita berikan sama orang dan orang itu menolak, itu sudah ada kepasifan itu. Dia berhadapan dengan sebuah kepasifan. Tapi kalau kita mau menguji jiwa kita yang pasif, orang bilang apa, ya orang kasih apa, ambil semua. Jadi hal ini tentu berbahaya kalau dalam sosial ya, nanti kita rakus. Ini mau ambil semua, orang kasih ambil semua. Tapi kalau dalam aspek jiwa, karena dia adalah pijakan persepsi, dan itu adalah modalitas dalam dia memasuki alam ide, ada dalam teori pencipta citra, itu memang pertama-tama memang dia harus terima terus, yang dikasih terima. Tidak ada fungsi menolak dalam fungsi pasif berhadapan dengan realitas. Lanjut. Rangkaian objek dan sensasi indera terdiri dari objek pemahaman potensial. Objek dan sensasi tersebut tersimpan di dalam fakultas imajinasi dan menjadi pahaman primer yang umum bagi manusia. Ya, artinya bahwa alam masuk pada ruang imajinasi kita yang diterima dalam fungsi kepasifannya itu menjadi ide primer. Jadi di sini penerimaan ini muncul disebut dengan ide primer. Indra melaporkan gambaran esensialitas objek dan sensasi yang dilihat, diterimalah oleh indra. Pada penerimaan itu, pasifnya jiwa itu di situ terbentuk ide primer.
Jadi apa-apa yang kita lihat itu semua masih bentuk ide-ide primer, indah ide indrawi, tapi ide-ide primer yang langsung dari realitas yang diterima langsung juga oleh jiwa tanpa mengolah sedikit pun. Ya. Jadi kalau teman-teman punya fakta yang teman-teman ambil itu dirumuskan dalam imajinatif yang pasif dulu, membuka sekedar seadanya, begini, namanya ide primer. Orang ini mati sepertinya dia begini. Nah, ide primer dulu. Kenapa dia mati? Berarti teman-teman sudah mulai membuka ruang keluar dari ide primer. Ide primer saja dulu. Dia itu mati kenapa? Itu sudah itu malas pakai sabun. Kenapa dia ini? Dia Dia sakit. Tidak menjaga kesehatan. Itu kan ide primer itu. Kenapa dia tidak menjaga kesehatan itu kan lain. Tapi yang penting orang menangkap dari ide primer dulu. Nanti dalam keaktifan kan sebentar dia masuk, dia membawa ide primer. Jadi jangan sampai ada sebuah objek kemudian dimulai abstraksi. Tunggu saja dulu pada ide primernya. Jadi fakta-fakta itu dilaporkan kepada imajinasi menjadi sebuah ide primer. Ide primer itu adalah ide-ide terkait dengan fakta. Artinya imajinatif yang masih pasif ya, masih pasif. COVID ini, iya, begini, iya. Itu ruang ide primer. Kemudian dia mulai membuka ide primer, kemudian dia membuka ruang imajinasinya. Perhatikan ruang imajinatif. Sedikit saja dia buka, belum dia mulai kembangkan secara aktif benaran. Oh, ada 1000 orang yang meninggal, 1000 orang meninggal. Kan dia ingat, dia sudah banyak 1000 orang meninggal ini mungkin dia begini. Itu namanya ide-ide primer. Nah, fungsi imajinasi yang masih dalam kepasifannya. Berarti kan dari jiwa kita dalam hubungan dengan alam tuh murni pasif. Makanya dia tidak akan melibatkan yang disebut dengan ilusi. Dia tidak melibatkan yang disebut dengan halusinasi. Karena halusinasi dan ilusi itu jiwa yang aktif. Dia sudah melibatkan penilaiannya masuk ke realitas. Jadi dia berhadapan dengan realitas begini. Jadi kalau kita meletakkan aktif di sini, sebentar penilaian itu dia sudah mendahului kepasifan isu di sini. Jadi keaktifan itu penilaiannya dia sudah masuk di sini. Asumsinya di sini, sehingga masuk di sini baru dia masuk di sini. Nah itu kan nanti terjadi miss itu aktif, sudah ada asumsi berhubungan dengan indrawi. Sebenarnya berhubungan dengan indrawi itu kan jiwa yang netral, dia hanya menerima. Tapi karena keaktifan mendahului pasif, maka dia punya asumsi penilaian sudah di depan. Maka informasi yang di mata-mata itu masuk pada penilaian, baru dia tarik ke pasif. Jadi pasif bekerja ketika keaktifan yang mau dimasukkan dalam alam ide itu dia bekerja dari hasil asumsi atau hasil hasil halusinasi dan ilusi yang sudah bercampur. Itu makanya hati-hati. Kita harus mempasifkan diri kita berhubungan dengan hal-hal ini. Sekedar orang bilang, kamu kok tidak aktif? Tidak masalah. Saya mengamati, ya begitu orang bilang sering bahasa mengamati. Itu namanya jiwa yang pasif. Yang paling sering pasifkan dirinya itu dia kayak mengetahui segalanya. Kalau orang yang dari awal dia sudah membangun asumsi-asumsi, nanti jiwanya tidak meluas. Tapi kalau kita lihat saja, orang bilang apa iya, orang marah semua terima. Sabar saja tanpa melibatkan apapun. Namanya pasif kan? Pasif itu ya entah apa, dibilang iya, begitu saja. Lanjut. Objek dan sensasi ini merupakan pengetahuan primer, pengalaman, data-data yang dikirim dan diterima dan lain-lain. Nah itu primer semua itu. Jadi data dikirimkan kepada pasif, diterima oleh jiwa, itu pengetahuan primer. Pengetahuan primer. Yang kemudian teman-teman mulai membuka ruang imajinatifnya.
ada data dikirim kemudian dibuka imajinasinya. Orang meninggal, oh meninggal ini karena begini. Imajinasi indrawi dulu ya. Imajinasi indrawi itu kebanyakan dia imajinasi yang apa? Yang negatif. Tapi terlepas dari itu karena kita belum masuk ruang ide. Alam ide. Jadi kita membangun sebuah data yang dilaporkan pada jiwa dalam pasifnya itu kemudian menjadi ide-ide misalnya kalau orang lihat api panas itu kan ide primer itu. Apa yang dilihat itulah yang dimaknai, itu namanya ide primer. Data, berarti kan itu kata kuncinya harus pengalaman data. Kalau kita kan begitu. Makanya orang mengatakan ya kalau orang-orang dewasa pasti pemikiran baru. Makanya ada kalau teman-teman lihat di media di FB seringkali orang mengatakan ungkapan selalu begini. Mungkin menurut Imam Syafi'i mungkin mengatakan adab mendahului ilmu. Kalau adab mendahului ilmu dalam konteks apa? Artinya orang beradab baru berilmu. Lah bertanya kita, bagaimana kita tahu adab itu baik? Paling tidak ada teori adab yang disampaikan orang tua kita bahwa adab itu baik. Berarti itu teorinya. Tidak mungkin kita serta-merta langsung beradab sejak kecil kan? Tidak mungkin. Kalau orang beradab baru berilmu berarti adab itu didapatkan dari mana? Paling tidak orang tua suruh orang tua kita mana beradab itu baik. Berarti itu teorinya paling awal. Selalu saja ada kesadaran baru ada. Jadi dalam artian bahwa manusia yang dalam artian dewasa itu memang dia berbicaranya adalah sebuah kerangka kesadaran, kemudian jatuh pada pengalaman, pengamalan dan lain sebagainya. Kecuali anak kecil. Kalau anak kecil itu dari pengalaman baru menjadi ilmu. Tapi kalau orang-orang dewasa dari ilmu menjadi pengalaman. Karena anak umur 1 tahun masa kalian suruh ibadah, masa kalian suruh mereka jangan pegang api, mereka pasti akan pegang api dan berhenti setelah mereka sudah. Tapi kalau orang-orang yang dewasa pasti dia berganti dengan ide-ide primer, yaitu fakta memasuki jiwa dalam kepasifan. Jiwa yang pasif itu adalah jiwa yang paling banyak menerima. Nabi itu orang benci dia, orang marah dia pasif ya, terima apa? Dan itu yang disebut dengan akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu memahami. Orang marah dia, apa yang dipahami? Memang karena itu standarnya akhlak kenabian kan. Akhlak kenabian itu ya orang marah pahami, orang caci maki pahami saja, pahami. Karena memang itu dasar memahami baru bisa menjawab. Apakah Nabi tidak pernah menjawab persoalan satu umat pun? Semua dia jawab. Karena apa? Karena dia yang paling pasif. Kalau dia yang paling pasif maka semua informasi tentang apapun itu dia sudah terima. Kemudian jiwanya aktif. Maka jiwa yang pasif adalah jiwa yang menerima segala sesuatu dan menjelaskan atau menyelesaikan persoalan dalam keaktifan. Maka aktifnya jiwa terkait sesuatu, aktifnya jiwa itu pada akal. Maka akal itu pasti jawaban dari kepasifan apa yang dia terima. Maka Nabi itu kenapa dia menjawab semua persoalan? Nah, karena dia yang paling pasif dalam berhubungan dengan alam. Sejak kapan kita melihat bahwa Nabi Muhammad itu rakus duit, bahkan uang rezeki dari istri beliau itu dikasih habis untuk dakwah kan? Sejak kapan kita melihat bahwa Nabi itu berlomba-lomba kejar harta? Tidak, dia pasif saja terhadap alam. Karena kunci dari keaktifan memang kepasifan. Terima dulu kan, kemudian baru nanti pasif ini, aktif ini dia begini nantinya itu. Tapi pasif dulu. Pasif, jadi orang bilang apa terima, orang caci maki terima, orang bilang semua terima saja. Ruang kepasifan ya. Jangan dulu melibatkan apapun karena ini pasif. Lanjut.
Karakteristik persepsi Mulasadra menurut Mulasadra tidak terlalu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina dan Suhrawardi. Dalam imajinasi itu Ibnu Sina, Suhrawardi, Sadrian itu garis-garisnya sama. Yang berbeda nanti di alam akal. Ada yang mengatakan bahwa alam akal itu ada universalitasnya. Ada yang mengatakan alam akal itu memang murni hasil dari partikular, Ibnu Sina itu partipatetik. Ada mengatakan alam akal itu memang murni isyraki, yaitu di alam akal perbedaan. Tapi dalam ruang imajinasi, filosof Islam itu kebanyakan bersepakat bahwa memang imajinasi itu dia adalah sesuatu yang non material, dia punya ruang tersendiri. Transisi ke akal itu yang seringkali perdebatan. Lanjut, kita lihat nanti perdebatannya di situ. Namun, perbedaan yang paling mendasar di antara mereka adalah konsep bagaimana persepsi itu terjadi. Dalam hal ini, Mulasadra menyebutkan teori-teori persepsi yang dijelaskan oleh filosof terdahulu, yang kemudian dibantahnya sendiri melalui berbagai pembuktian. Beberapa dari bantahan Mulasadra itu adalah sebagai berikut. Teori abstraksi yang dikembangkan oleh Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, setiap persepsi apakah bersifat indrawi, imajinasi, estimatif, maupun akliyah, semuanya terjadi melalui abstraksi bentuk-bentuk materi. Akan tetapi, persepsi tersebut bertingkat-tingkat. Pertama-tama, semua organ indera eksternal melakukan abstraksi terhadap bentuk-bentuk materi. Setelah itu, fakultas imajinasi melakukan abstraksi tahap kedua sehingga bentuk tersebut memasuki tingkatan tanpa materi dan ketiadaan materi. Tahap selanjutnya adalah fakultas estimatif melakukan abstraksi ketiga yang memberikan makna bentuk tersebut yang tidak lagi bersifat indrawi tetapi sudah menjadi pahaman. Akan tetapi, makna dalam tahapan ini adalah makna partikular dan bukan universal. Maka inilah yang selanjutnya diabstraksi lagi oleh kekuatan akal menjadi bentuk universal yang akan tetap ada di dalam kehadiran kekuatan akal tersebut. Bentuk-bentuk universal adalah penyempurnaan sekunder bagi manusia yang tidak menyebabkan perubahan apa-apa di dalam substansi esensial manusia. Dengan kata lain, menurut Ibnu Sina, 5 indera manusia akan menerima dan mengabstraksi bentuk-bentuk dari eksternal secara bebas yang tergantung kepada kapasitasnya masing-masing. Setelah abstraksi inilah gambaran perseptif akan mewujud di dalam peneuman fakultas imajinasi yang bersifat materi, dan lokusnya adalah bagaimana pertama dari ventrikel terakhir di dalam otak. Ya, teori abstraksi ini, teori Ibnu Sina ya. Kalau kita melihat penjelasan Mulasadra, penjelasan abstraksi Ibnu Sina ini, imajinasi, itu setiap persepsi itu melepaskan abstraksi. Tapi universal itu bagi siapa? Bagi Ibnu Sina itu juga terjadi abstrak. Jadi abstraksi sampai pada tataran estimasi parsial itu bukan universal sebenarnya, waham itu. Dia abstraksi lagi. Dalam abstraksi ini mengatakan bahwa universal itu, nah ini, universalitas itu berasal dari partikular lewat abstraksi. Jadi indra mengabstraksi objek, imaji mengabstraksi gambaran, ada waham. Waham ini kemudian diabstraksi lagi, sehingga melihat dalam perspektif Ibnu Sina adalah mana abstrak. Konsep itu muncul dari hasil abstraksi. Universalnya itu muncul dari aspek abstraksi. Tapi menurut Mulasadra dalam penjelasan beberapa pertemuan yang awal, abstraksi pada fase imaji menuju akal itu bukan hanya apa yang kita abstraksikan dan diabstraksi, bukan hanya gambar yang kita terima yang kita lepaskan, tapi dalam aspek
abstraksi menurut Sadrian, yang kita terima kita abstraksi, yang mempersepsi juga abstraksi dirinya. Jadi saya mempersepsi ini mempersepsi gelas, gambaran gelas saya abstraksi lepas, tapi saya sendiri yang mempersepsi juga mengabstraksi. Bagaimana itu mengabstraksi diri? Kalau saya sendiri mengabstraksi ini kan saya bisa lepas, tapi saya sendiri mengabstraksikan diri saya, artinya gambaran tentang sesuatu ini saya abstraksi, gambaran tentang diri saya juga saya harus abstraksikan, bahwa saya sendiri sebagai orang yang abstraksi diri saya sendiri juga saya harus lepaskan, sehingga konsep yang universal itu bisa ditemukan arti universal sebenarnya. Karena kalau kita hanya mengabstraksi, kalau kita masih mengabstraksi gambar saja, sedangkan kita sebagai yang mengabstraksi belum terabstraksi, berarti ada ruang gambaran terkait diri kita. Kalau ada ruang gambaran terkait diri kita, maka ini gambaran yang masuk juga pasti akan berkaitan dengan keinginan kita. Misalnya, saya mengabstraksikan gelas, saya gelas. Tapi ada sebuah gambaran hanya diri saya saja, karena ada pemahaman tentang diri. Ini kalau saya tidak abstraksi dan masih berhadapan dengan diri saya, maka hal-hal yang universal itu pasti terkait dengan diri saya. Dan kalau terkait dengan diri saya, maka ini masih sifatnya wahmiyah, belum menemukan universalan. Menurut Sadrian, dalam abstraksi ini bukan hanya sekedar kita melepaskan apa yang kita pahami, tapi memang kita melepaskan kita sendiri yang memahami. Menurut Ayatullah Jawadi Amuli dalam buku Keindahan dan Perempuan, dia mengatakan begini, marja'iyah itu adalah sesuatu yang kita inginkan, tapi nanti pada fase itu kita melepaskan keinginan kita menjadi pada fase marja'iyah. Marja itu pemimpin spiritual itu kita inginkan, tapi ketika itu tercapai, kita melepaskan keinginan itu, sehingga kita tidak lagi inginkan marja'iyah itu. Yang ada cuma tanggung jawab saya semata. Nah itu. Jadi kita mencapai sesuatu, ketika kita capai kita lepas. Maka pengetahuan yang kita pahami gambaran dan individu yang memahami itu melepaskan semuanya, sehingga yang muncul itu sudah tidak ada keinginan. Itulah yang dikatakan dengan universal dalam persepsi. Kalau belum ada pelepasan itu, pasti ada universal yang berkaitan dengan kita. Inilah yang kata Sadrian, bahwa ada universalitas yang tidak berasal dari abstraksi. Dia adalah murni universalitas yang ada pada akal, yang itu hanya diterima oleh jiwa, bukan lagi buatan-buatan dari hal-hal material. Ini makanya menurut Ayatullah Jawadi Amuli, marja'iyah itu kita semua orang yang belajar untuk mencapai makam itu. Tapi ketika kita sudah capai, kita lepaskan itu, kita menolak keinginan akan itu. Sudah didapat, sampai belasan 20-40 tahun didapat itu predikat seorang pemimpin spiritual, tapi ketika sudah di tangan, mereka berupaya melepaskan akan pencapaian itu, lepas. Jadi pencapaian mereka lepas. Yang ada cuma sekedar hak dan sekedar tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau tugasnya begitu ya mereka lakukan, tidak ada lagi bilang saya tidak ada lagi, tidak bisa lagi. Itu disebut dengan teleos. Karena teleos itu pada realitas akan berakhir pada cukup saja hak dan tanggung jawab, kewajiban saja. Dan dia bilang saya begini, tidak bisa. Itu diselesaikan dalam pencapaian. Jadi apapun yang kita capai dalam persepsi, itulah hal yang kita tinggalkan. Maka pada teleos persepsi, sesungguhnya yang kita lakukan itulah yang bukan kita capai. Itu persepsi. Yang kita capai kita tinggalkan. Berdasarkan apa yang kita inginkan, kita semua lepas. Maka pada realitas tindakan kita adalah sesuatu yang memang tidak kita kehendaki,
Kita hanya lakukan berdasarkan kehendak, hak dan kewajiban. Ya kalau begitu ya begitu saja. Kalau misalnya tanggung jawab kita belajar terus, jangan berhenti. Itu namanya sudah melepaskan keinginan, belajar saja. Kalau misalnya kita belajar begini, kemudian ada satu hari tidak belajar, itu berarti misalnya keinginan. Maka kalau kita melihat misalnya Ayatullah Jawa Damuli, Ayatullah Taqi Misbah, itu masih sampai sekarang masih baca buku. Masih baca buku tuh. Hanya kita ini yang so pintar, udah baca buku. Paham pun tidak, tapi melepaskan buku. Sampai sekarang tuh baca. Karena apa? Karena keilmuan itu bagi mereka sudah lepas, dan itu cuma hak dan tanggung jawab manusia. Jadi belajar itu kewajiban. Jadi kecuali meninggal mungkin selesai. Tapi kalau udah, jadi keinginan mereka untuk paham sudah paham, mereka lepas itu. Jadi pada fase ini mereka belajar bukan lagi dalam arti paham, kewajiban, wajib. Makanya dikatakan wajib menuntut ilmu itu wajib bagi perempuan dan laki-laki ya. Itu wajib pada tingkatan melepaskan. Nah, kita ini kan wajib tapi tidak pernah kita lakukan. Artinya waham itu bentuk-bentuk waham yang melemahkan kan. Nah, ini wajib pada intinya sudah sampai belajar itu baik, melepaskan itu sudah. Jadi dia sudah tidak bisa menolak satu waktu yang tanpa buku dan tanpa perenungan, itu harus begitu. Orang bilang sok baca, ini bukan sok baca, ini sudah kewajiban kehidupan ini. Begitu. Kita ya juga ya, betul juga ini. Kayaknya belum paham sok, tidak bisa. Terus mau paham tidak paham terus karena dia sudah berada pada tanggung jawab realitas. Teleos itu sudah sampai. Ini kita ini tidak baca buku juga jarang, sudah tidak bisa apa-apa Indonesia ini. Ketika terjadi revolusi, ada intelektual Indonesia menghadap, Imam Khomeini, saya mau buat revolusi, ciptakan 1000 intelektual dulu. Sudah 1000 intelektual masuk baru bicara itu. Tidak bisa. Bagaimana kita mau melihat Indonesia ini? Dalam artian dalam abstraksi, kalau kita mau kaitkan abstraksi Sadrian itu, dia mengatakan bahwa ada memang faktor-faktor informasi primer, tapi untuk sampai pada kemandirian imajinasi juga ada. Dan imajinasi yang mandiri itu adalah imajinasi yang memahami sebuah universalitas, memang benar-benar universal dalam keaktifannya. Tapi dalam teori abstraksi itu bisa sangat berbahaya, karena universal itu muncul dari partikular. Tentu Ibnu Sina dan Aristoteles tidak memahami bahwa ini nanti empiris, karena kalau John Locke mengkritikkan begitu, universal itu kan cuma dari bawah, dari alam, itu semua dari alam. Ini kalau dibaca oleh orang-orang empiris, nilainya pasti empirisme. Tapi tidak dimaksudkan dalam Ibnu Sina dan Aristoteles, tidak demikian. Mereka bukan mazhab empirisnya, mazhab patetik, bahwa pikiran itu bisa menghasilkan hal-hal yang universal, itu terkait dengan hal-hal objek. Makanya sejak awal kita melihat hal-hal partikular ya, kita mentasawur, melepaskan ada gambaran masih partikular, sampai pada waham hal yang partikular kita lepaskan. Tapi waham ini universal yang masih berkaitan dengan hal-hal partikular, walaupun seperti universal, ada gelas A, gelas B, tapi waham ini masih disebut dengan bagian. Kita mengatakan ini gelas ya, kita mengatakan ini gelas, tapi gelas ini kita tidak bisa katakan bahwa dinding ini gelas, tapi gelas bisa berlaku pada gelas semuanya. Artinya universal ini hanya berlaku pada gelas, tapi kalau saya kaitkan dengan dinding sudah tidak berlaku universal. Ini yang disebut dengan universal, masih ada partikularnya. Nah, menurut Sadrian harus diabstraksi yang itu lagi, supaya apa? Muncullah universal sebenarnya, supaya kita bisa terapkan pada gelas, pada dinding, semua itu bisa berlaku. Misalnya kita bilang hewan, manusia itu hewan ya, tapi hewan ini kita hanya bisa berlaku pada apa? Pada kambing, pada kucing,
Tapi bisakah kita mengatakan bahwa batu itu hewan? Tidak bisa. Maka batu itu universal hanya pada golongannya, hanya pada jenisnya. Tapi dia tidak bisa berlaku dikatakan universal selain itu. Nah, ini dikatakan sadariat, ini masih partikular, bukan universal. Universal yang sebenarnya partikular dan universal pada awam itu harus dilepaskan semuanya. Baru muncullah teori universal ini sadariat. Tajarrudnya itu paling tinggi. Maka universal yang sebenarnya apa? Universalitas yang sebenarnya adalah melepaskan universal yang rasa bagian-bagian itu. Ini sadariat. Makanya di dalam teori akal itu universal pasti sesuatu yang bersifat huduri. Itu yang universal, dia masuk pada relung jiwa manusia dalam keaktifannya. Perhatikan baik-baik. Lanjut. Teori persepsi tentang penglihatan, vision, menurut Muhasabra ada 3 pendapat yang berbeda tentang bagaimana proses terjadinya suatu penglihatan. Ketiga pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama. Yang mana tuh? Yang dua kan? Ya. Terus. Pendapat yang pertama, para fisikawan dan filosof Muslim yang mengikuti pendapat Aristoteles, khususnya Ibnu Sina, pada tahun 370 sampai 429 sampai 980 sampai 1037. Bukan hanya itu, sampai 2020. Pemikiran Ibnu Sina itu sampai sekarang itu orang masih taruh. Orang masih mungkin kecuali di Iran itu orang sudah ada memang mazhab itu tapi sudah kurang naik. Yang naik kan hikmah muta'aliyah yang paling kuat. Tapi ada juga orang masih cenderung pada itu. Artinya bekas-bekas pemikiran Yunani itu sampai sekarang yang dirajukan oleh Ibnu Sina kan itu sampai sekarang itu. Jadi sangat kuat sekali pengaruhnya Aristoteles dalam dunia keislaman itu, sangat kuat. Walaupun Islam punya ciri khas tapi sangat kuat juga dia punya. Lanjut. Berpendapat bahwa penglihatan dapat terjadi disebabkan oleh maujudnya bentuk dari objek indrawi di dalam satu bagian membran kristalin pada mata yang mirip dengan batu es yang sangat kecil. Membran ini sama dengan cermin. Jika di depan membran ini ada suatu objek yang mempunyai warna dan cahaya, maka gambaran bentuk objek tersebut akan mewujud di dalam membran. Gambaran ini bukanlah sesuatu yang terpisah dari objek tadi. Ia justru harus mencapai mata agar penglihatan itu dapat terjadi. Ya, Jamal. Kalau kita bicara dalam teori persepsi indrawi, mata ini melihat objek sehingga masuk gambaran. Pasif ya. Menurut Aristoteles, sebelum ada mata itu ada sebagai bentuk kristal yang berhubungan dengan objek yang memancarkan cahayanya pada mata, kemudian mata mempersepsi. Ini kan berhubungan dengan fisik. Menurut siapa nama? Menurut Aristoteles mengatakan bahwa di depan membran ini objek yang mempunyai warna dan cahaya. Begini tuh. Ini ada membran yang objek itu mempunyai cahaya dan warna itu setiap objek ada. Gambaran bentuk objek tersebut akan mewujud di dalam membran. Gambaran ini bukanlah sesuatu yang terpisah dari objek. Ia justru harus mencapai mata agar penglihatan itu dapat terjadi. Jadi gambaran itu mana tadi? Coba ulang. Lewat pertama. Para fisikawan, pendapat pertama. Para fisikawan dan filosof Muslim yang mengikuti pendapat Aristoteles, khususnya Ibnu Sina, pada tahun 370 sampai 429 sampai 980 sampai 1037. Pendapat bahwa penglihatan dapat terjadi disebabkan oleh maujudnya bentuk dari objek indrawi di dalam satu bagian membran kristalin pada mata yang mirip dengan batu es yang sangat kecil. Membran ini sama dengan cermin.
Jika di depan membran ini ada satu objek yang mempunyai warna dan cahaya, maka gambaran bentuk objek tersebut akan mewujud di dalam membran. Gambaran ini bukanlah sesuatu yang terpisah dari objek tadi. Ia justru harus mencapai mata agar penglihatan itu dapat terjadi. Iya, jadi ada membran di mata itu. Kayak cermin berhadapan dengan ini, pantulkan. Setelah pantulkan, gambaran itu sampai di mata, baru mata bisa bereaksi lihat objek. Ini orang-orang fisika nih. Orang fisika meneliti yang, jadi orang fisika dulu itu punya nalar Aristotelian. Hanya sekarang saja fisika hitung-hitungan. Jadi kalau Indonesia ini, kalau kita tanya orang-orang fisika, sarjana fisika yang ada, dia cuma kasih kita hitung-hitungan, hitung jembatan, hitung jalan. Tapi untuk masuk pada filosofinya itu, bagaimana fisika menghasilkan pengetahuan itu sudah jarang Indonesia kita temukan ahli-ahli filsafat fisika yang bagaimana fisika menghasilkan pengetahuan. Artinya dulu tuh fisika membaca realitas. Misalnya ada kritik Gunawan Muhammad terkait dengan siapa yang teman diskusinya. Dia mengatakan sekarang itu sains itu sudah tidak lagi dipakai dalam membaca realitas. Sains sekarang kalau bukan sains sekarang sains itu hanya mendukung perkembangan teknologi. Sekarang kan sains itu dipakai untuk meningkatkan daya percepatan penciptaan teknologi, tapi dia bukan membaca realitas. Makanya dibilang ini sains sekarang ini sains yang sudah keluar dari koridornya. Padahal dia kan membantu baca realitas, kemudian memunculkan paradigma. Sekarang sudah tidak. Dia hanya meneliti, mencari observasi untuk apa? Ciptakan teknologi saja. Jadi seakan-akan paradigma sains itu cuma teknologi. Padahal paradigma sains itu dia harus membaca realitas, menjawab realitas yang terus berubah. Menurut pengikut Aristotelian itu, indera kita itu bisa mempersepsi masuk pada ruang imajinasi ketika gambaran-gambaran yang kita persepsi itu ada pengantar-pengantar dalam indera kita, adalah transisi dari membran ke penglihatan. Semua itu jadi antara objek dan indera kita itu ada semacam cerminan, membran yang menghantarkan langsung. Jadi indera juga itu tidak bekerja langsung, dia pasif kan, pasif itu semua. Antar begini baru kemudian, makanya kemarin dikatakan bahwa indera universal itu sense komunis itu melapor 5 indera itu. Jadi masuk di 5 ini, kemudian indera mengopor ke ruang sense komunis, baru kemudian dia masuk pada kepasifan itu. Mereka bisa meneliti sedetail itu tuh ya. Kita hanya mengatakan indera melihat, ya itu bisa dipahami secara sekilas. Tapi dalam pengkajian mereka itu ada butiran es kecil, batu, membran, kemudian ada gambaran masuk, kemudian dioper ke penglihatan, kemudian terkoneksi mata, kemudian langsung menangkap objek. Tapi paling tidak secara umum saja itu selalu melibatkan hal-hal indrawi. Ini yang pertama. Lanjut. Maka syarat terjadinya penglihatan adalah kesaling berhadapan antara objek dan mata, serta adanya media udara yang tembus pandang. Tetapi para pendukung pendapat ini tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya persepsi visual di dalam membran kristalin mata terhadap bentuk yang berukuran besar, kecuali jawaban bahwa sebuah bentuk kecil dari bentuk besar itu telah mewujud sebelumnya di dalam mata, sehingga penglihatan itu terjadi melalui suatu perantara pneuma yang mengalir ke dalam dua syaraf yang berhubungan dengan organ penglihatan. Seperti halnya ketika seseorang melihat bayangan wajah orang lain di dalam cermin yang ukurannya lebih kecil dari wajah yang sebenarnya dari orang tersebut. Ini Santren dia menggali, dia mau mendudukan teori imajinasinya kan, bahwa memang ini bukan material. Dia mau melihat bagaimana kekuatan imajinasi itu mengabstraksi sesuatu. Jadi
orang-orang fisika dengan penemuan-penemuan dua saraf dan lain sebagainya, dia cuma mengatakan bahwa bagaimana bisa itu orang merubah dari yang besar ke yang kecil. Itu bagaimana cara menjelaskan dia itu dari hal-hal yang kecil begitu kemudian besar kemudian masuk di pikiran. Itu bagaimana cara menjelaskan dalam penjelasan sains. Yang penting kan orang cuma mengatakan yang besar menjadi yang kecil kemudian sudah begitu ya. Tapi dari mana yang besar itu gunung itu kemudian menjadi kecil itu bagaimana? Itu bagaimana? Yang besar kayak gunung langit ini kemudian masuk menjadi yang kecil pada pikiran kita itu bagaimana? Transformasi yang kecil menjadi yang besar. Karena sejatinya saraf itu kalau dia mau pegang begini cuma kayak refleks ya. Artinya saraf itu kan hanya menangkap kayak respon. Tapi apakah respon itu sama dengan arti gunung? Kayak panah itu, kayak strum itu, kayak kita pegang kemudian dia terkonek. Tapi apakah kesimpulan itu dari saraf itu yang konek begitu? Tidak kan? Teman-teman anggaplah belum tahu itu yang disebut dengan strum. Teman-teman ada kontak. Oh strum. Tapi apakah arti strum di pikiran itu memang strum dari sini nama strum yang dia bawa terus ngalir. Nah strum itu, dan begitu. Atau misalnya ini spidol ini. Kita hapus. Kalau ini kan ada spidol, kita hapus saja. Kemudian teman-teman pegang. Kemudian ini spidol. Apakah tulisan spidol itu dia naik terus begini lewat darah kemudian spidol. Begitu kan? Nah itu yang dipertanyakan oleh Sadra. Dari mana itu bisa kalian katakan ini begini? Bisa kalian katakan bahwa ini yang paling kecil menjadi kecil ini bagaimana? Nah itu dalam teori-teori otak harus jawab itu. Orang-orang sains harus menjawabnya. Kecuali kita membuktikan misalnya tiba-tiba kita mungkin buka kita punya darah ini kulit, darah kan mengalir. Taruh itu tulisan gelas baru tidak, oh dia mengalir terus ini gelas tulisan. Oh sampai di otak ke gelas. Tapi kan tidak ada begitu ya. Teori sains tidak memasuki itu. Makanya dia mengkritik dalam penjelasan ini. Maka dia mau meletakkan nanti ada makna-makna keaktifan. Tapi sejak awal memang dia mengatakan memang jiwa itu memang pasif saja. Maksud saya begitu. Karena lokus dalam jiwa itu ya memang, kalau kita mengatakan dalam falsafah itu seringkali kita mengatakan bukan dari luar, lantas dari mana itu gambaran di dalam, kan? Lantas dari mana gambaran di dalam? Yang dia pasif, dia hanya menerima, tapi yang dia terima bukanlah dari luar, kan begitu? Saya melihat gelas begini, kemudian saya terima bentuk gelas, ya? Kita sudah menolak sejak awal tidak mungkin materi yang masuk. Lantas apa yang menyebabkan dia masuk? Pasti kita mengatakan penerimaan dia adalah penerimaan bentuk. Maka bentuk yang ada di ide dan bentuk yang ada di realitas itu bertemu dalam imajinasi kita. Kalau sekiranya ini cuma murni materi, maka tidak ada gambaran tentang gelas. Tidak mungkin itu. Kalau memang ini hanya murni materi, tidak ada yang disebut dengan gambaran selain objek. Tidak ada gambaran tentang gelas. Namun kita melihat objek ini yang ada gambaran gelas. Maka gambaran gelas dari mana? Pasti ada gambaran itu di sini yang kemudian mengkoneksi dengan gambaran yang ada di pikiran. Ini bisa sejenis pola-polanya melekat. Karena masuk kan, dia mengkoneksi. Lanjut. Pendapat kedua, para ahli matematika khususnya Ibnu Haytham wafat 430 sampai 1038 meyakini bahwa penglihatan terjadi karena adanya emisi cahaya dari dalam mata. Cahaya ini berbentuk kerucut. Puncaknya berada di dalam mata. Baca yang ketiga aja. Pendapat yang ketiga, yakni pendapat yang dijelaskan oleh Syihabuddin Surawardi yang digelari Syekh Al-Asghar. Ini mereka semua ini berupaya menjelaskan ide. Bagaimana itu ide muncul?
gambaran-gambaran, ada pakai teori fisika, ada istiraki, peripatetik, tapi ada juga istiraki. Kita melihat istiraki. Menurut Suhawardi, penglihatan terjadi bukan karena emisi cahaya, juga bukan karena adanya gambaran yang mewujud di dalam mata. Tetapi penglihatan itu terjadi ketika suatu objek yang diterangi oleh cahaya berhadapan dengan organ penglihatan, di mana terdapat kualitas terang yang cukup. Jadi, menurut Suhawardi begini. Ini dia sangat iluminatif begini. Jadi dia mengatakan kita itu bisa mempersepsi batu dan lain-lain benda itu karena ada cahaya. Jadi bukan karena cahaya kalau di sini mengatakan cahaya itu berbentuk kerucut yang di kedua Ibnu Hisam. Ada cahaya di benda kemudian masuk ya. Tapi kalau kata Suhawardi tidak. Cahaya itu kayak kita anggaplah ruang ini gelap ya. Ruang ini gelap. Kalau ruang gelap, saya akan bertanya, adakah benda yang kalian lihat di situ? Ruang gelap ini, ruang gelap. Adakah benda yang dalam kegelapan itu kalian lihat pakai indrawi? Teman-teman tidak mungkin. Teman-teman cari semut hitam dalam ruang yang gelap, tidak lihat. Kemudian ada cahaya dulu, cahaya memancar. Oh ini ada batu, ini ada tembok. Jadi ada cahaya, kemudian kita bisa mempersepsi. Ini isyraki. Jadi ide-ide dari kita itu adalah sebuah pancaran dari ilahi. Ada cahaya yang menyinari kegelapan sehingga kita tahu arti bentuk-bentuk materi. Kalau tidak ada cahaya, lah karena materi ini kegelapan. Kalau tidak ada cahaya, lantas bagaimana indera bisa berhubungan dengan objek? Karena ada cahaya menyinari objek sehingga mata kita itu melihat bahwa itu ada objek. Jadi sejatinya indera itu tidak melihat objek ini tanpa cahaya. Hanya karena dengan cahaya israk itu namanya israk kan? Israk. Itu cahaya, teori cahaya dia memancarkan. Misalnya kalau teman-teman pakai senter, teman-teman kalau cari sesuatu yang di dalam kegelapan kan tidak. Teman-teman pakai cahaya senter dulu. Nah itu, kalau teman-teman lihat. Jadi cahaya yang mendahului persepsi indrawi, sehingga cahaya itu yang menyebabkan ide-ide muncul di pikiran. Ini israk ya. Jadi dia tidak menerima peran indrawi sejak awal dalam menghasilkan konsep. Kalau sadrian tetap ada indrawi. Israk itu satu hal. Israk itu satu hal. Tapi ada juga persepsi indrawi. Tidak perlu bawa cahaya sampai di realitas indrawi untuk melihat begitu. Tapi ini dalam dunia Islam dia punya metode pengetahuan begini. Isyraki. Coba kita lihat terus dalam penjelasannya. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka jiwa akan memperoleh pengetahuan kehadiran iluminatif atau kesadaran terhadap objek tersebut. Dapat pula dikatakan ketika berhubungan dengan suatu objek, jiwa akan menangkap realitas objek tersebut secara non-predikat yang tidak didasarkan pada suatu konsep tetapi pada persetujuan. Jiwa menerima objek tersebut sebagai penglihatan eksternal yang jelas. Di samping itu, pendapat ini dulu. Pendapat ini menolak keharusan adanya medium tembus pandang. Di samping itu, Suhawardi mengatakan bahwa fakultas imajinatif bersifat materi sehingga bentuk-bentuk imajinatif yang besar tidak dapat tertampung di dalamnya. Lantas, di mana bentuk-bentuk imajinatif yang besar itu tersimpan? Suhawardi mengatakan bahwa bentuk-bentuk tersebut terdapat di alam makrokosmos, objek-objek ide, atau alam al-mitsal, yang menjadi perantara atau penghubung atau disebut barja antara alam materi fisik dan alam akal. Ya, imajinasi itu. Imajinasi itu menurut Suhawardi mengatakan bahwa fakultas imajinatif bersifat materi sehingga dia tidak bisa menampung hal-hal objek material.
lantas dikatakan, di manakah tersimpan itu bentuk imajinatif yang besar? Gitu. Mengatakan terdapat di alam luar. Objek-objek ide alam mitsal yang menjadi dalam artian bahwa bukan hal-hal material yang masuk. Enggak, ya ada objek-objek materi. Jadi ruang imajinasi itu berkaitan dengan objek-objek ide. Bagi dia katakan ini adalah alam mitsal, transisi alam fisik dan alam barzah. Alam A? Nah, alam barzah kan alam kubur ya. Alam barzah itu alam kubur. Transisi dari mana? Dunia menuju akal. Alam barzah itu. Maka dalam ruang imajinasi itu, dalam teori imajinasi dikatakan alam barzah. Alam barzah itu. Makanya tadi saya katakan sebenarnya kalau kita serius dalam teori jiwa ini, kontemplasinya tinggi, nanti kita sudah akan merasa tersiksa sendiri. Kita mencuri barang orang itu kayak malaikat tusuk-tusuk kita begitu. Karena dia ini alam mitsal. Alam mitsal, transisi dari dunia masuk ya. Alam barzah ini alam apa? Ya alam mitsal itu alam-alam kubur. Perantara atau penghubung baru antara alam materi fisik dan akal ya. Alam mitsal yang menjadi perantara atau penghubung barzah. Alam mitsal itu disebut dengan barzah. Oh, kubur, itu kan alam mitsal. Jadi hidup, barzah, kubur kan? Barzah kan sedangkan orang kubur ya. Alam mitsal itu masuk di alam akal, akhirat. Tapi kalau dalam ruang imajinasi juga begitu. Itu kan alam-alam fisik ya, yang nanti kita mati ya begitu sudah, tidak usah takut-takut, tidak usah terlalu gelisah ya, hal material itu. Tinggal tunggu saatnya saja. Yang kita gelisah ini kan dalam kesadaran kita. Jadi kalau dalam penyaksian imajinatif, itu kalau masuk ruang imajinasi, hal yang kita tangkap saja itu buruk, sebenarnya kita sudah merasa menderita, siksa, karena ada pasti dalam ruang-ruang berbeda persepsi itu pasti ada ruang-ruang efek yang berbeda-beda. Di alam orang cubit, di imajinasi kesakitannya juga ada. Di alam mengenal yang disebut dengan kesakitan, derita. Di imajinasi itu juga ada disebut dengan derita dan kesengsaraan. Di akal juga sama. Maka kalau kita mempersepsi sesuatu yang tidak jelas, itu sebenarnya membuat kita gelisah. Misalnya kayak kita ambil atau kita menipu orang ya. Menipu orang. Tapi setelah selesai menipu orang, kita pulang di rumah, rasa bersalah, merasa saya menipu orang. Kan ada begitu ya. Itu artinya apa? Kesiksaan dalam jiwa. Padahal sama orang itu kita sudah tidak berhadapan. Kita sudah tidak menipu pada jam itu, tapi dalam bayangan kita, saya tadi berbuat salah. Makanya kalau kata Ayatullah Mutahari dalam teori fitrah kalau tidak salah, ada yang disebut dengan penyiksaan batin. Penyiksaan batin itu adalah efek dari gambaran-gambaran yang kita terima. Kita pencuri barang orang, setelah pencuri itu mulai gelisah ya. Wah itu mulai tidak karuang. Di dalam level-level itu semua ada. Tapi dalam ruang imajinasi ini alam transisi ya. Alam transisi barzah, mitsal ya. Itu alam transisi. Tapi menurut Surawardi, kalau ada cahaya, ini kan ilmiah. Kalau ada cahaya, maka pengetahuan ditemukan. Surawardi punya teori cahaya. Makanya dia itu cahaya teori cahaya yang menyinari semua benda sehingga pengetahuan manusia ditemukan. Lanjut. Teresa Adrian. Akan tetapi, Muladhara mengkritik semua pendapat di atas yang kemudian mengemukakan pendapatnya sendiri. Menurut Muladhara, persepsi tentang dunia fisik eksternal, misalnya penglihatan, terjadi ketika jiwa menciptakan bentuk imaterial yang sama dengan objek eksternal melalui iluminasi yang datang dari malaikat sebagai akal aktif. Ya ini laki-laki punya. Tulisan kalian ya.
dia menggunakan teori akal aktif. Saya akan pelan-pelan. Alam. Ini ilmiah ya. Ilmiah. Imajinatif ya. Akal. Di sini ini yang kita katakan tadi pasif ya. Fungsi jiwa yang pasif. Lalu sini aktif. Jiwa yang aktif ya. Bukan akal aktif, tapi jiwa aktif. Baca ulang. Akan tetapi, Mulasada mengkritik semua pendapat di atas yang kemudian mengemukakan pendapatnya sendiri. Menurut Mulasada, persepsi tentang dunia fisik eksternal, misalnya penglihatan, terjadi ketika jiwa menciptakan bentuk imaterial yang sama dengan objek eksternal melalui iluminasi yang datang dari malaikat sebagai akal aktif. Iya. Jadi ada bentuk yang diterima oleh jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu pasif menerima bentuk yang sama, perhatikan, bentuk yang sama dengan bentuk di sini. Ya. Sama itu. Misalnya saya lihat gelas. Ini bentuk di luar itu sama dengan bentuk di dalam. Tapi kehadiran bentuk itu menurut Sadrian melalui iluminasi ya. Melalui iluminasi yang datang dari, kalau kita dalam teori kita mengatakan di sini pasti ada kausalitas atau ya kesadaran. Ini bagaimana ini disebut dengan apa? Akal aktif ya. Akal aktif ini berkontribusi. Konsepsi. Iluminasi ya. Karena kita mengatakan sejak awal ini tidak masuk ya. Lantas bagaimana yang ini dipahami esensi objek dengan yang di sini dia mengatakan esensi objek ini dipersepsi oleh imaji sama bentuk di dalam dan bentuk di luar. Itu karena ada akal aktif. Akal aktif ya. Bahasanya itu bahasa akal aktif. Akal aktif itu apa? Malaikat. Akal aktif itu malaikat. Akal aktif ada sebelah akal malakut, akal jabarut. Akal aktif itu akal malaikat. Tapi ada juga akal kenabian nih, lebih tinggi lagi nih, nanti dia pasang. Akal aktif itu akal aktif itu malaikat, itu kerjanya dia itu. Malaikat. Dikatakan malaikat, tapi akal aktif ya. Kita akan tidak menemukan istilah-istilah akal aktif di teori Eropa. Yang ada cuma fantasi-fantasi, hayal. Lanjut. Ketika organ penglihatan dan segala kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi, bentuk ini kemudian hadir dalam jiwa perseptif. Jadi kondisi-kondisi alam itu ada objek-objeknya semua, kemudian bisa hadir dalam pasif ya. Pasif, perceptif. Terus. Di mana jiwa memahaminya melalui pengetahuan kehadiran iluminatif, yang berarti bahwa jiwa memahaminya dengan kesadaran. Iya, jadi kalau kita pakai teori akal aktif, ganti saja istilahnya. Tapi bahas akal aktif. Saya pakai teori kehadiran. Ini ya. Kemudian muncul disebut dengan apa? Kehadiran ini kesadaran akan ini, akan objek yang hadir pada jiwa yang pasif. Lanjut. Kehadirannya seperti perbuatan bagi seorang pelaku, bukan seperti sesuatu yang diterima terhadap yang menerimanya. Jadi itu artinya bahwa ada juga jiwa bergerak ya. Tidak mungkin datang begini saja, tidak. Baca ada aktifnya jiwa. Lanjut.
Bentuk yang diciptakan oleh jiwa ini tidak selamanya hanya menjadi penyempurnaan sekunder, tetapi selanjutnya justru jiwa menjadi bentuk tersebut. Jiwa berubah dari tidak mengetahui menjadi mengetahui. Iya, jadi kata Sadrian, apa yang diterima oleh jiwa dari alam itu bukan sebagai penyempurna, apa namanya? Bukan sebagai penyempurnaan sekunder. Artinya ini bukan hanya dasar menemukan yang sekunder, tidak. Tapi memang menurut Sadrian, dengan apa-apa yang didapat oleh jiwa di sini itu justru merubah jiwa dari potensi menjadi aktuar, dari yang belum paham menjadi paham. Nah, di sini nanti bicara nanti kesadaran persepsi. Jadi apa-apa yang hadir dalam jiwa manusia, kehadiran yang ada pada jiwa manusia itu bukan penyempurnaan dari ini. Artinya bahwa ini saya sudah dapat hal-hal informasi konsep, jadi sebagai kesempurnaan sekunder. Tapi bagi dia tidak. Justru apa yang diterima dirubah, ya. Keaktifan jiwanya itu merubah dari sesuatu yang tidak paham, yang potensi menjadi akal. Itu jiwa merubahnya. Jadi jiwa mampu merubah dari sesuatu yang dia dapatkan, dia kelola, dia kembangkan sampai pada tingkatan-tingkatan pelepasan tajarrud. Itu dia melepaskan itu untuk menemukan yang aktual, akal. Itu artinya bahwa dia merubah, dia menguras secara totalitas, dia melepaskan itu semua sehingga dia menemukan akal hadir pada dirinya. Dia menemukan itu hadir pada jiwa manusia. Bukan sesuatu yang dimasukkan begini kita pasti kemudian masuk. Bukan karena apa-apa yang ada di alam kita diamkan kemudian masuk menyempurnakan, tidak. Bukan hal-hal yang ilmiah itu penyempurna sekunder, tidak. Tapi apa-apa yang kita dapatkan kita harus aktifkan dalam jiwa kita sampai pada titik-titik pada kondisi di mana kita melepaskan, mengurai secara totalitas sehingga kita bisa menemukan akal yang muncul pada jiwa kita. Karena kalau masih ada gambaran pada jiwa kita belum tertajarud, itu nanti bahasa akal yang masuk juga kita tidak bisa ketahui. Kalau memang belum semua terlepas, maka keaktifan jiwa itu bisa merubah dari kondisi dia potensi menjadi aktual. Dari yang belum paham, dari sekedar memahami menjadi paham. Sekedar memahami itu kita berusaha berpikir sampai pada tingkatan pahaman. Maka keaktifan jiwa itu dia akan menemukan sebagai lokus, dia akan menemukan akal ini muncul pada jiwanya. Maka dia akan berhadapan. Kalau kemarin-kemarin di sini aktual, dia temukan oleh jiwa. Dia menemukan itu karena ini muncul. Dia temukan dalam kemunculan pada jiwa. Jadi dalam keaktifan itu dia muncul. Akal itu muncul pada jiwa yang aktif, bukan pada jiwa yang jiwa yang pasif ini hanya di alam. Tapi dalam hubungan dengan akal, dalam kemunculan akal pada jiwa, itu kemunculan yang sifatnya aktif, kemunculan yang sifatnya aktif. Makanya kata Al-Syariati dalam teori penantiannya, penantian itu bukan menunggu begini, tidak. Tapi penantian itu adalah sebuah kerja aktif secara terus menerus untuk menyambut sesuatu yang kita rindu. Itu disebut dengan apa? Aktif. Itu jiwa yang aktif adalah jiwa yang melepaskan keseluruhannya untuk menemukan dalam kemunculan akal pada jiwanya. Jadi orang-orang yang aktif itu orang-orang yang tidak punya beban. Orang-orang yang aktif itu adalah orang-orang yang tidak punya beban dalam dalam kehidupannya untuk meraih, untuk melepaskan yang sebenarnya menjadi beban hidup. Yang beban hidup kan ini, gambaran-gambaran ini kan beban hidup itu. Artinya kita berpikir nanti tidak keluar dari pelabelan pikiran kita. Maka dalam keaktifan jiwa itu dia melepaskan semuanya. Artinya keaktifan itu adalah tanda-tanda orang yang melepaskan beban dan kehilangan bebannya dalam pemikiran dan hidupnya. Untuk apa? Menemukan kemunculan akal pada dirinya.
Jadi kalau orang aktif itu sebenarnya orang yang tidak punya beban hidup. Kalau orang yang malas itu sepertinya banyak beban hidup. Jadi orang yang malas itu bukan orang yang bahagia. Wih, dia santai sekali. Orang yang aktif itu yang sebenarnya fakir, kan? Fakir. Kita ini sepertinya orang kaya, ya. Indonesia ini banyak orang kaya, malas semua kok. Karena orang yang aktif itu adalah orang yang miskin. Miskin itu. Tapi kalau ada orang Indonesia yang itu orang kaya itu, hanya orang-orang fakir yang terus aktif. Dalam apa? Memunculkan, merubah jiwanya, memunculkan akal dalam jiwanya sehingga dia menemukannya. Jadi orang malas itu bukan orang kaya. Enggak dalam teori jiwa itu yang kaya itu pasti pasif. Yang kaya kan pasti yang ini, ya. Kalau kita ya miskin terus aja bergerak. Cari duit dalam aspek-aspek praktis, jadi analogi. Cari duit deh. Hanya orang kaya yang berdiam diri. Tapi kalau orang miskin kayak gitu ya cari terus lah. Itu kira-kira ada. Jadi ruang akal itu memasuki ruang jiwa yang aktif. Karena kalau pasif kan dia menerima. Dalam keaktifan itu dia akan menemukan kemunculan akal pada jiwanya. Jadi orang-orang yang aktif ada orang-orang yang tidak punya beban jiwa. Justru orang-orang yang aktif adalah orang-orang yang menyambut masa depan dalam artian akal. Ini yang dikatakan dalam Al-Sadati penantian aktif, ya. Penantian aktif. Makanya dia tidak pernah lawan terus, libas terus. Tidak ada kata berhenti, lawan mati. Karena jadi tidak ada bilang istirahat, enggak. Lawan terus, libas terus sampai mati. Mati sudah habis aktifnya. Masih hidup, lawan terus, begitu saja. Itu bagaimana? Bisa kita bayangkan ada kondisi kita jiwa kalau begitu aktif, ya. Lawan, tidak ada berjuang sendiri juga dia lawan. Sendiri juga dia aktif, ya. Bagaimana kata Imam Khomeini, wahai warga Iran, kalau kalian tidak membantu kalau kalian tidak ikut saya revolusi, saya seorang diri akan revolusi. Itu jiwa yang aktif itu. Ini nggak saya akan revolusi sendiri. Kalau kalian tidak ikut, nggak masalah. Tapi saya sendiri akan revolusi. Itu jiwa yang aktif. Kita yang tidak. Aktif-aktif banyak orang, tiba-tiba orang mulai bergeser. Aduh, orang semua sudah pergi, nah kayak turun niat dulu. Bahaya ini kalau begini sendiri, kan? Nggak bisa. Di Indonesia itu jarang sekali kalau orang bergerak tanpa masa. Masa itu jelas satu hukum dalam gerakan. Tapi kalau tanpa masa, kita mulai ciut, ya, sebenarnya ciut. Aduh, bahaya. Masa tinggal 3 ini lawan polisi, tentara pakai senjata ini, aduh, mundur, kompromi, tunda dulu 1 bulan, konsolidasi massa, baru lawan lagi. Begitulah, nggak bisa begitu. Dalam keaktifan jiwa tidak begitu. Dia terus bergerak. Gerakan jiwa itu, aktifnya jiwa itu tidak lain, hanya sekedar menyempurnakan jiwanya saja. Yang fakir untuk apa? Menemukan kemunculan akal pada jiwa. Dia bukan sesuatu yang hadir begini, tapi akal itu dia temukan dalam jiwanya yang muncul dalam keaktifan jiwa yang aktif begini. Jo. Oleh karena itu, menurut Mullasadra, pengetahuan adalah wujud. Dan itu pengetahuan adalah wujud. Jiwa yang aktif yang mengetahui menjadi tahu, sekedar memahami menjadi itu wujud. Lanjut. Hal itu karena subjek persepsi adalah jiwa. Persepsi juga dilakukan oleh jiwa. Dan objek persepsi adalah bentuk yang diciptakan oleh jiwa melalui stimulus eksternal ketika tercapai pengetahuan eksternal. Iya, begitu. Lanjut. Di samping itu, ketika terjadi persepsi, terjadi pula penyatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Ittihad al-aqil wa al-ma'qul. Artinya, yang mengetahui benar-benar menyatu dan teridentifikasi
bersama-sama dengan objek persepsinya sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara keduanya. Inilah pengetahuan tentang wujud eksternal sebagai sebuah objek pengetahuan yang berasal dari wujud internal ketika jiwa telah menjadi objek pengetahuannya. Dalam keadaan ini, menjadi mungkin bahwa wujud dan pengetahuan adalah dua hal yang sebenarnya sama. Inilah pendapat muasadar tentang persepsi, termasuk di dalamnya persepsi imajinatif. Iya. Jadi bahasanya bahwa persepsi adalah penyatuan pertemuan objek yang mempersepsi dan dipersepsi itu menyatu. Maka pada tingkatan itu subjek yang memahami dan yang dipahami kan menyatu. Itu nanti pada penyatuan itu nanti yang dipahami itu sama dengan objek yang dipahami. Sama itu. Saya memahami dalam diri saya. Penyatuan itu antara apa yang saya pahami dan saya memahami sama. Dalam penyatuan itu nanti pada akhirnya yang saya pahami juga itu sama dengan objek ini. Artinya bahwa objek yang di luar itu nanti sama apa yang saya paham. Dia mengatakan sini mengetahui benar-benar menyatu dan teridentifikasi bersama dengan objek persepsinya. Tidak ada lagi perbedaan di antara keduanya, antara dia dengan ini. Inilah pengetahuan tentang wujud eksternal sebagai sebuah objek. Pengetahuan yang berasal dari wujud internal, aktual akal. Ketika jiwa telah menjadikan objek pengetahuannya. Ketika jiwa itu sudah menjadi akal, sudah menjadi pahaman, sudah menjadi wujud objek pengetahuannya, dalam keadaan ini menjadi mungkin bahwa wujud dan pengetahuan adalah dua hal yang sebenarnya sama. Inilah pendapat tentang mula. Jadi apa yang kita persepsi pada diri kita itu akan sampai pada tingkatan akal, dan itu berarti jiwa menjadi akal, menjadi objek pahamannya, dan apa yang dipahami dengan realitasnya itu akan sama kesadaran kan, dan yang itu dikatakan dengan sesuai nantinya, tidak lagi perbedaan. Lanjut. Selanjutnya, dalam mengkritik mazhab paripatetik, muasadar mengatakan mereka berpendapat bahwa fakultas indera memisahkan bentuk indrawi dari materi dan aksidennya. Kemudian fakultas imajinasi memisahkannya lagi dari materi. Inilah perpindahan mewujud atau gambaran dari indrawi menjadi imajinatif dan dari imajinatif menjadi akliyah, yang menurut mereka adalah tidak mungkin. Justru jiwalah yang berubah dari level wujudnya menjadi level yang lain, dari indrawi ke imajinatif dan dari imajinatif ke akliyah. Jiwa pulalah yang memahami objek persepsi atau pengetahuannya pada level wujud manapun ia berada. Jika jiwa berada pada level indrawi, jiwa akan memahami suatu objek sebagai indrawi. Jika jiwa berada pada level imajinatif, jiwa akan memahami objek sebagai imajinatif. Dan jika jiwa berada pada level akliyah, maka jiwa pun akan memahami objek itu sebagai bentuk akliyah atau bentuk universal. Ya, ini muasadar mengkritik ya, paripatetik ya. Indra memisahkan indra dari materi aksiden. Imaji memisahkan dari materi. Perpindahan mewujud, indra menjadi imaji, imaji menjadi akal. Yang menurut mereka adalah tidak mungkin. Jadi menurut paripatetik, perubahan-perubahan itu adalah hal yang tidak mungkin. Dan menurut Sadrian tidak, itu bisa dalam persepsi, dengan teori persepsi. Artinya dalam persepsi itu kan kesadaran dan tajarrud dia itu memisahkan. Ini menurut Muasadar, jiwalah yang berubah dari level wujud indrawi ke level wujud imaji. Ini kan proses tajarrud kan, dari indrawi, hal-hal indrawi dia kan dari imajinatif masuk ya kalau itu bisa. Tapi kalau dalam paripatetik itu jadi hal material itu tidak berubah menjadi imaji, hanya fungsi abstrak. Tapi kalau
Sadrian itu jiwa dalam teori dia, jiwa itu pertama asal muasalnya materi, kemudian non materi. Tapi kalau dalam teori abstraksi tidak demikian, tetap materi kemudian jiwa hanya mengabstraksi. Artinya jiwa itu adalah sesuatu yang sejak muasalnya bukan bersifat materi, dia hanya masuk pada ruang non material murni. Tapi kalau sadrian pertama materi, dengan materi itu dalam artian dia terbatas oleh luang lingkup materi. Setelah itu dia bisa mentajarut menjadi imaji. Setelah itu jiwa juga mentajarut sampai pada akal. Dia menerima sesuatu pada dirinya dan melepaskan juga sesuatu terkait dengan dirinya. Jadi jiwa itu bisa hadir pada hal di sini. Apa? Nabati, hewani dan manusia. Jiwa hewani akan dilepas menjadi nabati, menjadi hewani menjadi akal. Itu fungsi-fungsi jiwa manusia. Lanjut. Terhadap objek-objek eksternal, apakah itu sesuatu yang dapat dilihat, yang dapat didengar, bersifat taktis atau lainnya di mana organ indera tertuju padanya. Objek-objek tersebut mirip dengan sebuah persiapan yang menyediakan waktu bagi jiwa untuk menciptakan gambaran pahaman ketika kondisi persepsinya sudah terpenuhi. Sebagai contoh, di dalam pendengaran harus dipahami bahwa suara tidak menghasilkan gerak di udara yang ditransmisikan melalui gelombang udara. Jadi maksudnya persepsi indrawi itu adalah persepsi yang mengkondisikan waktu, jeda bagi persepsi untuk bekerja. Jadi antara saya melihat objek itu dalam kepasifannya, itu dia membuat sebuah ruang jeda untuk imajinasi bekerja. Misalnya kita melihat ini berubah ya, kan secara indrawi kita tidak melihat bahwa ada waktu dalam gerak itu, cuma akal itu melihat ada perubahan, dia terima ya. Kemudian perubahan itu yang dia terima memberikan ruang imajinasi untuk bekerja pelan-pelan untuk menghasilkan di balik sesuatu gerak itu ada, kita katakan ada waktu. Misalnya ini kan bergerak menyusut ya, dalam hal-hal yang nyata menyusut. Secara indrawi kan kita tidak melihat bahwa ada waktu dalam penyusutan, tapi imajinasi menemukan ada waktu dalam penyusutan. Artinya bahwa hal-hal material ini memberikan ruang waktu bagi imajinasi untuk berpikir. Tidak datang simpulkan, tidak begitu. Ada ruang waktu untuk apa? Mengembangkan perlahan-perlahan dulu. Tidak datang. Kalau datang pasti datang tadi, berarti disebut dengan apa? Aktif negatif. Tapi kalau aktif yang positif itu ada ruang jeda. Menurut hal-hal yang di indrawi masuknya hal-hal indrawi pada posisi kestabilan jiwa, itu jiwa mulai bergerak. Ada waktu untuk dia bekerja. Tidak langsung spontanitas, tidak. Bekerja ada bekerja pelan-pelan. Kemudian di dalam gerak material itu terjadi penyusutan, di dalamnya ada waktu yang menyusut, ada teori waktu dalam gerak itu. Tapi secara indrawi kita tidak menerima waktu, kita hanya melihat gerak tanpa melihat waktu. Itu artinya bahwa material mengkondisikan jiwa manusia untuk apa? Bekerja secara bertahap. Kalau ada jiwa manusia yang instan, yang emosional dan tabrak sembarang, sepertinya dia kekurangan data. Dia kekurangan apa? Kekurangan basis-basis material. Lihat orang-orang emosional itu tidak ada informasi yang matang. Kalau ada orang berkesimpulan tepat emosional, oh ini sepertinya dia kurang data. Coba kasih dia data yang lebih. Oh iya juga ternyata saya salah paham. Nah itu kan seringkali emosional itu karena salah paham atau gagal paham itu dari mana? Dari kurangnya data itu kan. Nanti kita lihat novel Baswedan, dia emosi apa tidak? Sepertinya dia emosi. Karena apa? Karena data yang dia dapatkan itu tidak diambil oleh penuntut pengadilan ya untuk menjadi itu.
dalam ruang-ruang kehidupan kita seringkali emosi itu karena gagal paham. Gagal paham itu faktanya kalau kita lihat novel, dia marah tapi dalam ketenangan ya, karena salah setahu salah ini dia harus terus. Tapi kalau Rocky itu dia dungu terus dia itu. Nah, tapi saya jarang lihat muncul di Iwan ya, sudah di kantor. Dungu terus dia, kerjanya dungu. Saya tahu dungu dia maksud apa, tapi dungu saja dia punya istilah tuh. Dungu. Ada orang bilang akal sehat tapi dia ada teori dungu. Bagaimana itu? Akal sehat tapi ada teori dungu. Dan kalau kita lihat dalam teori Shadrian dalam hal ini, indera itu memberikan ruang pasif. Itu bukan berarti bahwa menghentikan jiwa, tapi memberikan waktu bagi jiwa untuk aktif secara perlahan, mengembangkan perlahan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ini sebuah keputusan imajinatif bahwa setiap gerak di alam itu ada waktu di dalamnya. Itu begitu. Tapi waktu kan kita tidak lihat. Maka berikanlah sebuah informasi yang valid pada pikiran manusia. Di situ akan dia menemukan kerja jiwa secara matang. Makanya anak-anak filsafat sekali-kali jangan hanya cuma buka teori wujud, sekali-kali buka teori statistik tentang hujan, tentang gelombang laut, air laut, supaya beli tiket itu pas. Ini teman-teman tidak punya data, beli tiket pas dapat gelombang yang dia libas yang setengah mati itu, yang kalau kita 2 hari perjalanan itu 1 bulan. Mungkin tidak punya data kan, pulang padahal harus satu lihat statistik BMG masuk di laut ini zaman sekarang ini musim gelombang tinggi apa tidak. Kalau tidak nanti sudah beli baru aduh gelombang tinggi, ya sudah emosi kan nanti di kapal orang teriak, aduh kenapa kalian teriak, diam istighfar, sudah istighfar di rame-rame dalam kapal. Itu basis-basis ilmu itu perlu. Kalau tidak ada fakta yang mumpuni dan valid pada pikiran kita kayak apa, takut, tergesa-gesa itu karena bukan masalah kesimpulan, itu sepertinya sudah ada penilaian yang kita libatkan, tidak mengalami sebuah jeda dalam istirahat, dalam berpikir mengembangkan secara perlahan. Melalui gelombang udara sampai di bawah. Ketika jiwa menciptakan suatu gambaran yang baru, iya, itu nanti kita masuk pada pembuatan citra. Jiwa menciptakan gambaran baru dari yang dia terima, ya, dia terima. Pasif kan, terima dulu. Nanti jiwa membuat gambaran baru yang tidak ada dari alam itu, dia buat. Ya teman-teman punya data itu, buat saja gambaran dari alam itu. Tapi nanti gambaran dari alam itu imajinasi ambil, kemudian dia buat citra sendiri. Jadi citra yang dia buat itu sudah tidak ada dari alam. Dari alam itu kan dari informasi dari alam. Di situ pengembangannya. Kemudian imajinasi punya kemampuan nanti menarik itu gambaran dari alam itu, dia buat citra sendiri yang tidak ada di alam. Itu dia mulai memasuki ruang-ruang alam ini. Supaya kita bisa bedakan, oh ini imajinasi material, oh ini memang imajinasi non material, kan begitu. Karena kalau cuma di sini, ini kan murni imajinasi material kan, sensasi ini. Tapi kalau ada aktif pembuatan citra berarti ada imajinasi non material. Itu yang perlu dilihat. Sepertinya perdebatan sains dan agama itu desainnya ruang imaji. Harus ada pembuktian bahwa imaji itu menciptakan hal-hal yang non material. Tapi harus masuk pada ruang filsafat, karena pasti sains ke agama itu pasti imaji dan filsafatnya. Kira-kira begitu, ada pertanyaan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.